Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi, pimpinan yang Tuhan dan jilbab Kanjeng Ratu Kidul. Ditulis oleh Cak Nun, Rabu 6 September 2017. Manusia yang paling sial di dunia adalah yang tak seorang pun berani menyalahkannya. Pemimpin yang paling berbahaya bagi rakyatnya adalah pemimpin yang semua orang tidak mengemukakan kebenaran kepadanya, baik karena takut, kepentingan untuk menjilat, atau karena sikap kemunafikan. Ketika pemimpin ini bertelanjang bulat pun bawahannya membungkuk dan bilang, jas dan dasi bapak bagus sekali. Kalau orang yang demikian itu kebetulan seorang pemimpin, maka ia bisa disebut pemimpin yang Tuhan, sebab ia dianggap tidak mungkin salah. Ia diyakini selalu benar, maka selalu harus dipuji, dilindungi, dibela, kalau perlu dengan toh nyawa, bertaruh nyawa. Segala keburukan asal dia yang melakukan menjadi kebaikan. Segala kebodohan asal dia yang melakukan menjadi kepiawaian. Segala kekonyolan asal dia yang melakukan menjadi kemuliaan. Ia bagaikan Tuhan itu sendiri, minimal tajalinya. Kondisi itu membuat pihak lain yang berseberangan melakukan ekstremitas dan kemutlakan sikap yang sama. Pemimpin yang Tuhan bagi pihak lawannya dipandang sebagai pemimpin yang setan bagi pihaknya. Selalu salah. Polaritas pemihakan politik merasuk sampai ke wacana budaya, ilmu dan psikologi masyarakat. Manusia berhijrah dari kemanusiaannya, menjelma jadi malaikat yang tak mungkin salah, serta setan yang tidak mungkin benar. Itu pun tidak pernah tercapai objektivitas pengetahuan yang mana malaikat, yang mana setan. Karena setiap setan disebut malaikat dan setiap malaikat disebut setan. Semua memalaikatkan golongannya dan mensetankan golongan lain. Manusia gagal menjalani hakikat penciptaannya. Sesudah formula malaikat, alam dan iblis bersama masyarakat, jin, manusia dibekali perangkat untuk memanage dialektika, mengelola keseimbangan, meneliti persenyawaan, memperjodohkan positif dan negatif menjadi lampu yang bercahaya. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi pada pemimpin yang Tuhan. Mungkin jumlah amal baiknya, sedekah dan kemuliaan sosialnya sebelum jadi pemimpin membuatnya dilindungi oleh Tuhan. Keburukan dari luar diharamkan oleh Tuhan untuk menyentuhnya. Aibnya ditutupi. Indikator kemungkinan ini adalah berlangsungnya secara jelas. Benar itu benar, batil itu batil di masyarakat dan negaranya. Kalau yang berlangsung dalam mekanisme bernegara dan budaya masyarakatnya adalah samar-samar antara yang benar dengan yang batil, antara baik dengan buruk, dominasi hipokrisi, kemunafikan, kepura-puraan, pencitraan, dan pemalsuan, maka kemungkinannya adalah frekuensi Dajjal, di mana api dipahami sebagai air dan air malah terasa api. Neraka diiklankan sebagai sorga, sementara disebarkan fobia sorga ke seantero negeri dengan berbagai bentuk dan formula. Kalau gejala ini yang kuat, maka treatment dari Tuhan mungkin sekali bukan ujian, bukan peringatan, bukan pula hukuman, melainkan sejenis azab. Kalau ujian akan naik derajat, kalau peringkat itu penyelamatan, kalau azab tidak sama dengan hukuman.
Kalau hukuman berfungsi pembersihan, output hukuman adalah kehalalan kembali. Sedangkan azab, hilirnya hanya kesengsaraan. Turnamen dunia akhiratnya penderitaan. Bisa di babak penyisihan sudah menderita, bisa di perempatan final, semifinal, atau sesuai turnamen tetap sengsara. Kholidina fiha abada, lestari abadi. Kemungkinan lain adalah kumpulan para penyihir ulung mengelilingi presiden. Semua kritik, pembunuhan karakter oposisi tidak mempan. Di abad 16 dulu, Mataram Islam mengganti latar wibawa Wali Songo Demak Pajang dengan mitologi Kanjeng Ratu Kidul. Amar Langit digeser ke sihir bumi. Semua penguasa Pulau Jawa berabad-abad koalisi, utamanya adalah Ratu Kidul. Rompinya Bung Karno dibalik jasnya hijau tua, bertuliskan ayat-ayat dibikin oleh tokoh rahasia Madura. Juga bungkusan dalam tas yang uti ketika revolusi internal parpol besar di Asrama Haji Surabaya. Dari Madura juga, tapi sejarawan tak mungkin berurusan dengan berbagai rahasia samar di belakang Bung Karno. 39 paranormalnya Pak Harto, sampai ketika Gus Dur, saya injih jadi presiden mengalahkan Mega dan Habibie. Saya fait accompli, tidak boleh lagi ada kontak dengan Kanjeng Ratu Kidul. Persis sebagaimana ketika 200-an raja-raja Nusantara berkumpul di Keraton Yogya dalam rangka launching Al-Quran Keraton. Saya fait accompli di depan Hamengkubuwono X dan semua raja sultan dengan resminya Al-Quran Keraton Yogya malam ini. Tidak ada lagi kaitan semua keraton Nusantara dengan Kanjeng Ratu Kidul. Tetapi Gus Dur punya jawaban sendiri. Ia tertawa ngakak ketika saya desak jangan pacaran sama Ratu Kidul. Ndak masalah Cak, katanya. Saya sudah kirim SMS ke Kanjeng Ratu. Loh kok SMS gimana maksud sampean ini? Saya bingung. Ya, saya SMS beliau. Saya anjurkan agar mulai pakai jilbab. Dan alhamdulillah Kanjeng Ratu Kidul nuruti saya. Sekarang sudah jilbaban. Sekarang ini mungkin Kanjeng Ratu Kidul sudah kembali copot jilbab. Pantas 3 tahun belakangan ini situasi nasional kita keruh, panas, dan berbau busuk. Demikian pimpinan yang Tuhan dan jilbab Kanjeng Ratu Kidul. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.